Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh kawan-kawan dimanapun kalian berada. Di sini ada satu unit Supra X yang kemarin kita tes. Buat teman-teman yang belum lihat videonya, bisa cek di video saya yang kemarin ya. Nah, penjelasan lebih rinci akan saya ulang, atau penjelasan lebih detail teman-teman bisa simak di video sebelumnya. Alasannya, permasalahannya apa saja. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas tentang gearnya. Jadi kita akan fokus di sini. Motor ini tinggal di daerah pegunungan, dominan tanjakan. Nah, teman-teman pasti tahu karakter motor di tanjakan itu akan jarang menggunakan top speed karena posisi nanjak dan pastinya jalan tidak lurus. Banyak kelokan karena jalanan gunung. Karakteristiknya seperti itu. Maka kita tidak berfokus ke top speed. Nah, mesinnya tetap standar, performa standar dengan settingan kita, tapi ingin performa lebih tanpa terlalu banyak biaya. Dan di depan kalian teman-teman, ini di depan saya sudah ada satu paket gear produk dari Yusaka. Gambarnya real pick apa enggak kita akan lihat di dalamnya. Nanti saya jelasin. Produk Yusaka mungkin sudah tidak asing atau masih asing di beberapa daerah. Gambarnya gearnya berwarna hitam, rantainya berwarna silver, dan apakah real pick apa tidak kita akan buka. Nah, oh real pick ya. Nih berwarna hitam plat gearnya, dan gear depannya bermata berapa? 13. Dan kita lihat rantainya. Nah, rantainya real pick ya, sesuai gambar yang ada di boxnya. Di sini 428 tipenya, tipe besar ya. Kalau bawaan motor Supra 125 itu 420 ya. Dan ini 428H teman-teman. Dan ini tulisannya ketutupan. Nah, Supra Fit New. Ini menurut informasi Supra Fit New sama dengan gear motor Supra 125. Maksudnya lubang gearnya ini sama ya. Jadi tidak perlu merubah. Kalau pakai GL 100 bisa, tapi lubangnya kebesaran. Nah, produk ini menyediakan gear 40 karena bawaan motornya dari pabriknya itu ukurannya 36, 35, 36 ya. Nah, ini karena motor dipakai di daerah pegunungan, saya akan mengubah gear belakangnya lebih gede, gear depannya lebih kecil. Nah, produk pabrikan yang original tidak ada yang seukuran itu, jadi kita pakai produk lain yaitu dari Yusaka. Lalu ini ada Supra Fit, dan ini bisa dipakai di Supra 125. Apa benar apa enggak nanti kita praktekkan langsung. Lalu kenapa pakai gear dengan ukuran 40 dan 13? Itu akan membuat motor lebih dapat akselerasinya. Namun ada hal yang harus dikurangi, yaitu adalah top speednya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lah, buat teman-teman yang belum paham, tapi saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham rumus perbandingan rasio. Dan ini cara efektif untuk mengubah performa motor sesuai medan tanpa harus mengubah-ubah mesin ya. Cukup di gearnya saja. Di sini gear 40, kita buka aja ya teman-teman. Wah, ini praktis sekali wadahnya ya. Wih, kita nggak perlu repot-repot nyobek. Di sini sistemnya sistem apa ini namanya? Press gitu ya. Wih, ini gearnya. Wih, kelihatannya kokoh dan kuat ya. Di sini ada logonya. Warnanya black dove. Oke. Kemudian kita akan lihat. Nah, kalau di sini press ya, modelnya press. Nah, ini harus disobek ya teman-teman, pakai pad. Wah, ini gearnya kecil, depannya 13T. Nah, ini press juga ya teman-teman. Kita akan lihat dulu. Kita buka aja di sini. Nah, ini 428H. Persis di sini ada logonya, dan ini kita cek. Wih, keren sih, kayaknya kuat sekali ini ya. Bahannya kayaknya kuat sekali ini. Real pick sesuai dengan gambar. Lalu bagaimana dengan kesesuaiannya? Nanti akan dipasang dan kita akan rasakan. Oke, perbandingan gigi gear. Sebenarnya gampangnya, gear belakang makin besar maka akselerasi makin bagus, tapi top speednya akan menurun sesuai dengan nilai perbandingannya. Berapa kali putaran poros pemutar dengan poros yang diputar, yaitu poros roda dan gearnya. Kalau anak-anak STM biasanya hal ini sudah dipelajari, tapi ada banyak anak-anak atau siswa dari SMK atau STM yang menganggap ini ilmu remeh, tetapi dalam ujian kelulusan nanti ada
ada pembelajaran seperti ini. Mungkin ya, karena saya tidak sekolah jadi saya tidak tahu. Rumus sangat sederhana, ilmu yang sangat gampang, sehingga banyak orang yang tidak mau mengingatnya, tidak mau mempelajarinya. Bahkan mungkin kalian juga para teman-teman menonton, alah itu mah gampang, ngapain diinget-inget, ngapain dipelajari, nanti ngebek-ngebeki otak ya. Nah ini buat tambahan wawasan saja. Sebenarnya otak kita itu benar-benar memorinya sangat besar ya. Memori otak kita itu sangat banyak, jadi jangan khawatir otak kita itu akan kepenuhan sama ilmu karena mempelajari ilmu-ilmu sepele, lalu khawatir otak kita penuh. Nah ini sering mempengaruhi mental, pola belajar. Ketika kita mau belajar tetapi kita sudah menganggap remeh sebuah ilmu, otak kita tidak akan merespon dengan baik ya, sehingga daya ingat kita tentang ilmu tersebut akan lebih rendah. Jadi saran dari saya buat siapapun, ilmu sekecil apapun itu berharga ya. Ilmu sekecil apapun itu berharga dan jangan disepelekan. Nanti jadi bersemayam di dalam otak kita. Lalu ini bagaimana sih menghitung nilai bandingnya? Nilai bandingnya adalah kalau 2 gear ya, ada beberapa rumus perhitungan pada gear 4, gear 2. Nah, gear 4 itu di mana di gearbox, gear mesin ya, transmisi itu 4 atau 5 atau 6 bahkan. Ada rumusnya sendiri. Cuman yang sedang kita bahas adalah masalah gear dan rantai, yaitu dua tumbuhan. Dua tumbuhan intinya ada 2 gear. Maka nilai baginya adalah, anggaplah ini B, ini adalah A ya. Kalau dijelasin di dalam buku, ini adalah B, ini adalah A. Tapi susah kalau kayak gitu. Oke, gear belakang dan gear depan. Rumusnya adalah gear belakang dibagi gear depan. Itu ketemu rasio bandingnya ya. Yang diketemukan itu rasio banding. Jadi untuk memutar gear belakang 1 putaran, itu berapa putaran gear depan. Nah, jika kalian anak sekolah, nanti ada mata pelajaran yang memiliki pertanyaan seperti itu mungkin. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah kalau menggunakan rumus dasar di atas kertas, ini adalah A, ini adalah B. Maka B garis strip tengah, kemudian ketemunya A. Jadi maksudnya B dibagi A, gear belakang dibagi dengan jumlah mata gear depan. Masih nggak mudeng? Ini kan mata 40 ya, ini mata 40, sedangkan ini mata 13. Maka rumusnya 40 dibagi 13. Angkanya berapa? Maka disitulah ketemu nilai rasio banding. Nilai rasio banding. Maka bisa dihitung berapa kali putaran poros inti untuk menggerakkan 1 putaran pada poros sekundernya atau yang digerakkannya. Jadi kalau kalian mau merumus tenaga pada sepeda motor, itu juga bisa dihitung dari segi ini. Sederhananya, makin besar gear belakang, maka nilai baginya makin besar. Hasil dari nilai bagi banding, rasio bandingnya tersebut identik dengan akselerasi yang akan lebih besar. Makin kecil gear belakang, maka nilainya katakanlah di sini ukurannya 30, di sini 14. Maka 30 dibagi 14, ketemunya berapa? Itulah nilai rasio banding ya. Semakin kecil nilai rasio banding hasilnya, itu semakin bagus top speednya. Makin besar, maka makin bagus akselerasinya atau tenaga bawahnya. Kalau bahasa di perbengkelan itu bawahnya makin jambak gitu. Nah, pada motor gunung ini lebih dominan kebutuhannya adalah torsinya maksimum, akselerasinya lebih powerful. Jadi karena tugasnya adalah mencari akselerasi, maka gear belakangnya digedein agar ketemu nilai rasio bandingnya lebih banyak ya. Itu seperti itu saja sih ilmunya. Kalau ini medannya datar, mau cari trek enteng-enteng bukan akselerasinya tapi cari top speednya, maka kecilin aja gear belakangnya, lalu gedein gear depannya. Itu nanti akan memiliki perubahan yang sangat signifikan. Benar-benar kerasa banget gitu teman-teman, sangat-sangat terasa ya. Begitu nilai bandingnya buat teman-teman yang mau mencari rumus data akselerasinya mau berapa, karena gear itu macam-macam, ada 40, 38, 37, 36, 35, 33, kemudian ada 32, 30. Itu biasanya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bertanya ke saya bagaimana menilai ukur rumus banding, maka di sini sudah gambarannya seperti itu. Kalau gigi rasio itu 4 sistemnya. Kalau pada tipe motor 4 percepatan, maka rumusnya A garis strip B, kemudian B strip A strip B, kemudian C strip D. Maka rumus perhitungan matematisnya adalah sejajar kayak gitu. B dibagi A kali C dibagi D, tergantung mana gigi rasio terbesarnya.
atau gigi yang diputar. Nah, pada sistem 4 percepatan pada rasio itu akan ada rumus berbalik, tapi nilai patokannya adalah poros inti pemutar dan poros yang diputar, atau gigi pemutar dan gigi yang diputar. Maka gigi yang diputar inilah yang akan membagi gigi yang memutar kalau pada sistem kebalikannya atau gigi reduksinya pada gigi 4 ya. Jadi ada gigi reduksi, ada gigi akselerasi dan lain sebagainya, banyak itu. Nah, itu nanti dipelajari kalau ada gigi rasionya, jadi lebih mudah. Karena ini yang di hadapan adalah gear dua gear ya, antara pemutar dan yang diputar, maka rumusnya yang diputar itu dibagi ya, dibagi oleh yang memutar. Itu seperti itu, teman-teman. Gear belakang dibagi gear depan, ketemu angka rasionya berapa. Oke, saya akan membongkar ini, dan untuk membongkar saya nggak perlu jelasin sama kalian karena membongkar gear moso kalian nggak tahu gitu kan. Maka dari itu saya akan bongkar ini dan kalian menyimak orang bongkar gear rantai. Nanti pas apa enggak, karena ini Suprafit bos. Tapi infonya sih pas gitu ya, karena cari yang ini nggak ada nih, produk 125 gear 40 nggak ada, adanya Suprafit. Ya udah, kita coba aja. Ini bautnya udah agak lecet ya teman-teman, ini nggak bisa masuk, kunci saya nggak bisa masuk, ini harus dipukul. Kalau nggak bisa masuk harus dipukul. Aku juga mengapa jalan di dirimu, sanggun bidadari, harusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Oke, gear depan aman ya, langsung masuk mak bles. Foto lah bos. Set, glek. Sama saja. Suprafit gear depannya ndak ada beda. Nah, ini tinggal masalah rantai, rantainya cukup nggak atau lebih gitu. Kalau lebih ya dipotong, kalau kurang, nah ini kalau kurang bingung, malah harus nyambung bos. Kalau kurang, ini sih panjang 110 ya, harusnya cukup atau malah kurang. Kurang kah? Kita gambar-gambar dulu ya. Gambar dulu nih. Kalau kurang saya harus nyari sambungannya dulu. Wah, cukup kayaknya nih. Pakai 40 pun. Bos. Bautnya yang sebelah sini agak ini macet tadi, maksudnya baut penahan. Oke, sama kah? PNP bos.
B1 2 3 ya, 3 mata ya. 1 2 3 4. Lebih bos. Lebih baik lebih daripada kurang ya. Kalau kurang bingung kita. Kemudian kita pasang kancingnya. Kancing rantai itu sudah ada aturannya, yaitu menghadap ke belakang. Begini ya masangnya, cut, nggak boleh kayak gini. Nah kalau dilawan paksa nanti susah bos itu. Kayak gitu sih biasanya. Jadi memang dibikin lega mungkin ya. Daripada kurang bos, mah repot urusannya. Yusaka berarti emang, tapi kalau buat Suprafit mungkin pas mungkin. Kalau buat Yusaka nih tangnya di mana sih? Oh ini dia. Klek. Nah tinggal di setting aja di bagian ini, dipas-pasin gitu. Udah nanggung ini bos, mau dimajuin lagi mentok, akhirnya kita tarik aja settingnya. Menyesuaikan. Jadi pemberinyis bos. Wis, lancar jaya bos. Ada beberapa jenis rantai yang kadang-kadang kalau dipasang baru sekalipun dia ngombak ya, bergelombang. Itu faktor gear ininya nggak bulat. Jadi kadang-kadang ada cetakan-cetakan non ori ininya nggak bulat bos. Jadi ini rantainya naik turun. Padahal baru. Ya sini embut gitu. Itu pertanda bahwa dimensi bulatnya enggak 100%. Ada produk yang kayak gitu, ada banyak. Jadi dipasang naik turun naik turun naik turun, itu pertanda cetakan nggak bagus, produk nggak bagus. Pokoknya lihat produk bagus apa enggak pada gear, dengan catatan ini center ya, as gearnya center, lalu dipasang baru kok ngombak naik turun, ini produk nggak bagus ya. Saya tidak mengatakan yang asli itu pasti bagus, tidak. Terus yang non asli itu pasti nggak bagus, tidak. Ada produk nggak asli dalam arti non pabrikan, non produk AHM itu ya, kayak Yusaka ini termasuk bagus ini. Ya perhatikan di sini nilai ketegangannya stabil, terus nggak kendor kenceng gitu teman-teman. Ini bagus ini produk ini, lumayan. Harganya juga bagus ini, terjangkau dan ramah sama kantong-kantong kita, kayak gitu. Nggak mehong-mehong amat lah itu teman-teman. Dan bahannya ini udah kelihatan lah ya, produk itu kelihatan. Kalau barang abal-abal sama barang berkelas itu kan beda lah bos. Nah kalau kalian yang udah pakai produk ini pasti tahu lah seperti apa gitu kan. Ini bagus ini, masuk kategori bagus. Ya oke punya ini. Di sana aku menunggu seumpama yang dingin.
Terlalu tegang sedikit, kurangin dikit. Set, set. Nah, ini di sini standarnya adalah jarak bebasnya berapa? 3 mili. 3 mili. 3 cm itu maksimum. Lalu cek rata.